Soalnya kayak kalau kemarin, pertandingan apa kemarin tuh ya? Köln lawan Fortuna Düsseldorf. Oke, kenapa? Lu nyetak gol 5 menit injury time, imbang terus lu nggak selebrasi yang pelukan tuh menurut gue ini juga lu hebat banget lu. Jadi ya sedikit cerita bahwa dia itu masuk ke tim utama pada musim 2016, itu usianya 17 tahun. Dan ketika menjalani debut lawan Werder Bremen pada musim itu, dia tuh jadi debutan termuda klub yang berhasil menembus tim utama. Terus dia sempat juga nih Van, gue cerita sedikit, menarik perhatian, dia masuk timnas Jerman tanpa masuk timnas U21 dulu. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Masih bersama gue Rifki Randa dan gue Evans. Van, sebelum kita mulai, kita ucapin dulu Van ya, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin kalau misalnya gue sama Evan salah-salah ucap ya Van ya. Betul. Mungkin ada di sini yang sebenarnya pesepak bola terus kita katain terus marah gitu kan. Kita nggak pernah ngomongin kita nggak pernah ngomongin orang Pak. Loh, kita kan ngomongin pesepak bola gitu atau pejabat publik gitu, terus kalau misalnya mereka marah kan kita nggak tahu itu kan, makanya mohon maaf gitu lahir batin. Ya meski Idul Fitri tahun ini berbeda dengan sebelumnya, tapi masih bisa silaturahmi masih bisa tetap terjalin Van ya. Nggak banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi di Lebaran ini spesialnya kemarin ada Bundesliga Van. Oh iya betul sekali. Jadi udah kembali 1-2 pekan ya. Iya, jadi malam takbiran nonton bola ya. Betul. Nonton Bayern ngebantai. Jadi Bundesliga tuh setelah diberhentikan Van, udah mulai kembali lagi, udah 2 pekan. Terus Bayern masih berada di atas Van ya, dengan 2 kali kemenang. Dia nggak begitu terpengaruh tuh sama lockdown gitu. Maksudnya kalau yang kayak di week pertama kan kita ngelihat si Leipzig kan tersandung lah gitu. Jadi kayak si Bayern nyaman-nyaman aja gitu. Sama Bayern Munchen juga Dortmund juga dua pertandingan kemarin menang telak juga tuh. 4-0 lawan Schalke, terus baru lawan Mönchengladbach. Bukan. Gladbach Leverkusen. Kemarin lawan Wolfsburg. Ya, Wolfsburg tuh menang away ya kemarin. Betul. Jadi kayaknya Leverkusen juga menang 2 kali. Menang 2 kali, apalagi kemarin main tandang lawan Mönchengladbach. Jadi kayaknya persaingan gelar juara cuman hanya menunggu Bayern Munchen sama Dortmund menurut gue, Van. Gimana menurut lo? Ya setelah Leipzig kepleset sih lumayan jauh tuh, beda 7 poin. Tapi menariknya Bundesliga. Ya jadi ya itu menurut gue Dortmund sama Bayern yang paling inilah. Cuma kita nggak tahu ya kalau misalnya maksud gue Bayern sama Dortmund tiba-tiba kepleset juga kan. Apalagi midweek ini Der Klassiker. Oh iya betul. Jadi besok malam Van, Dortmund lawan Munchen. Jadi kayak penentuan aja tuh ya. Ya giliran udah kagak sahur malah ada game subuh ya bangke. Jam 11:30. Iya. Jadi Bundesliga bisa kalian saksikan di mana Van? Super Soccer. Super Soccer di Mola TV. Ya, download aja aplikasinya gratis ya. Ya, aplikasinya gratis, nontonnya enggak tapi. Yeah. Tapi gue nontonnya bukannya lu bayar subscribe gitu loh. Jadi nontonnya tuh lu menyumbang lah, beramal, dan lu dapat hadiahnya tuh bukan cuma terima kasih doang, tapi tontonan Bundesliga. Sampai akhir musim ya. Berlakunya sih untuk sekali nyumbang itu 30 hari. Oh, 30 hari. Cuman 10.000 bisa nonton Bundesliga ya. Betul. Jadi kita bahas aja Van nih, Bundesliga kan kemarin menjadi liga top Eropa pertama lah yang kembali melanjutkan kompetisinya di masa pandemi ini.
Terus yang mungkin yang jadi sorotan banyak pihak, bagaimana sih Bundesliga memulai kompetisinya kembali gitu? Kalau menurut gue sih lumayan lancar ya sebenarnya. Maksud gue ya nggak ada halangan berarti. Cuma memang lu kalau nonton tuh aneh aja gitu rasanya. Ya kan aneh, biasa kita tahu kan Bundesliga identik dengan supporternya Betul. Yang dengan banyak atraksi-atraksi di tribun, dengan banyak banner apapun itu. Jadi kayak kemarin sepi aja gitu. Ya udah gitu kan ya kayak suara pemain kedengeran lah ya. Pokoknya beda sensasi di nonton TV, nonton sepak bola di TV-nya aja lah gitu maksud gue. Terus selain itu penerapan protokol kesehatan dan keselamatan pemain jadi sorotan juga, Van ya? Oh iya, itu juga mencolok sih. Jadi kan publik tentu merasa kayak penasaran aja gimana sih Bundesliga nih dengan adanya pandemi ini, tapi mereka tetap menggelar pertandingan gitu. Tentu protokolnya jadi penasaran aja orang bakal gimana Bundesliga nih gitu kan. Dan mengejutkan juga sih menurut gue. Gitu. Mengejutkan apa tuh gimana? Ya kayak bola disemprot disinfektan sebelum pertandingan. Oh iya, dan yang menarik itu tuh hampir selalu disorot di sebelum pertandingan loh. Kayak lu ditunjukin bahwa ini entah gimana ya maksud gue. Entah mereka menunjukin bahwa kita mengikuti protokol atau mereka menunjukin bahwa sepak bola yang sekarang tuh berbeda gitu. Oh, oke. Okay. Paham gak? Karena kalau misalnya pas pekan pertama iyalah dapat bahwa oh iya ini sepak bola yang sekarang tuh beda, lu sampai mesti disemprot dulu. Tapi kalau ketika udah masuk di pekan kedua dan mungkin di pekan selanjutnya akan berulang gitu, pengambilan gambar itu tidak apakah maknanya berbeda. Nah itu menarik menurut gue. Betul sekali. Terus ada juga kayak pemain turun dari bis itu menggunakan masker sampai cek lapangan gitu kan. Betul. Itu kan biasa yang kita lihat pemain-pemain datang tuh kan identik dengan mendengarkan musiknya, tapi kita lihat pemain-pemainnya pakai masker gitu Pak. Dan maskernya kebanyakan setiap klub punya masker sendiri-sendiri ya. Iya, warnanya beda-beda kan. Orang ada logo klubnya kok. Iya. Cuman yang kemarin gue lihat belum ada siapa ya? Wolfsburg kalau nggak salah ya, dia maskernya pasti pakai masker yang beli gitu, bukan masker produksi dari klub. Oh, masker yang sensi ya? Aduh mereknya. Iya, pokoknya warna hijau lah itu. Warna hijau, masker medis gitu kan? Iya, hijau-hijau ngejreng gitu. Itu kan maksudnya pemandangan yang aneh juga gitu kan, baru kita lihat lagi gitu. Terus yang ini sih Van yang gue tanyain, kalau misalnya bola nih ditendang ke atas tribun atas, siapa yang ngambil Van ya? Oh iya. Kan tribunnya kosong. Kayak ada yang jaga juga. Tapi ya gak ada ball boy, lu perhatiin deh. Ada ball boy, tapi dia nggak ngelempar bola langsung ke pemain gitu kayak biasa. Ditaro. Iya, bola itu ditaruh di pinggir-pinggir gawang, pinggir papan iklan gitu kan. Ya itu coba lu jawab Van. Itu yang ngambil bola ke atas siapa Van? Kayaknya didemin aja dah. Didemin bolanya banyak kayaknya. Ya itu jadi kayak cerita sendiri juga gitu kan. Siapa ya? Enggak, seandainya pun ada, lu mau taruh berapa orang di sana coba. Itu kan gede coy. Gue nggak bayangin di GBK aja deh gitu kok, misalnya bolak-balik naik turun gitu ya capek anjir. Taruh berapa orang di sana? Kayak ada cerita sendiri ya. Terus ngomong-ngomong tribun, terus ada beberapa juga kemarin terlihat pemain-pemain cadangan duduknya di tribun, Van. Karena ada beberapa stadion atau markas tim yang di bench cadangannya itu tidak bisa menggunakan social distancing-nya. Terus duduknya juga jauh-jauhan lah, beda 2 kursi atau 1 kursi gitu. Itu kan ngobrol susah ya? Ya bisa aja, tapi suaranya mungkin agak harus lebih keras gitu kan. Terus ada apa lagi Van? Yang lu lihat kemarin apa lagi Van? Yang gue bener-bener nggak paling ya ketika mereka masuk lapangan tuh jalannya nggak begitu barengan banget. Kalau biasanya kan dia nunggu dulu tuh. Ya. Ini biasanya langsung keluar dan langsung jalan ke dalam lapangan, dan di lapangan karena dia nggak ada prosesi jabat tangan, mereka langsung siap-siap bikin formasi. Itu tuh menurut gue paling ketara sih kalau buat gue. Sedangkan kalau yang kayak selebrasi gitu menurut gue ya udah gitu. Yang paling kemarin bikin viral tuh selebrasinya Haaland ya waktu. Ya karena itu menurut gue viral karena dia pertama aja main.
main pertama, gol pertama gitu kan. Dan Dortmund dan Haaland kan bukan klub dan pemain yang kecil gitu. Jadi menurut gue masuk akal lah. Dengan selebrasi jauh-jauhannya, Haaland joget gitu kan. Betul. Udah gitu pertandingannya juga lawan Schalke lagi. Iya. Salah satu ya kan sebelumnya Haaland menantikan derby Dortmund Schalke, dia langsung golin gitu. Betul. Tapi kan kalau nggak salah ada beberapa pemain yang mungkin lupa ya. Tapi dia terus akhirnya pas selebrasi gol tetap pelukan, tos-tosan gitu. Itu kemarin sempat jadi perhatian pemain Mönchengladbach. Ya gue lupa, pokoknya ada beberapa klub loh maksudnya. Bukan Mönchengladbach, Hertha Berlin, sorry. Yang diselang golin tuh ada pelukan, terus ada yang ketangkep nyium pipinya gitu. Itu jadi. Ya mungkin itu lupa aja sih. Soalnya kayak kalau kemarin, pertandingan apa kemarin tuh ya? Kol lawan Fortuna Düsseldorf. Oke, kenapa? Lu nyetak gol di menit injury time, imbang terus lu nggak selebrasi yang pelukan tuh menurut gue ini juga lu hebat banget lu. Kayak hampa gitu ya. Iya lu udah pas. Lu bayangin coy, nyetak gol injury time gitu nggak jadi kalah di sebuah derby, terus lu nggak pelukan diem-dieman doang. Itu menurut gue justru lebih aneh. Emosinya kan pasti kan wah lu ini banget, meledak banget tuh. Tapi ada gini loh, ada mungkin ada pemikiran gini, kenapa ketika selebrasi pemain menjaga jarak gitu kan, tapi kenapa ketika dalam kondisi tenang bebas pagar betisnya nggak jaga jarak gitu. Itu kan ya sempat ada pertanyaan seperti ya, itu. Wajar sih sebenarnya. Tapi menurut gue ya dengan dari perhitungannya gini, ketika suatu hal nimbul penyebabnya itu tiga penyebab misalnya, tapi kita bisa kurangi dengan satu kali penyebab, kan itu jadi kayak apa ya? Gue sepakat banget gue. Jadi menurut gue memang itu mereka melakukan segala sesuatu yang bisa dilakukan untuk meminimalisir. Iya betul, meminimalisir. Jadi nggak harus semua main bola tuh social distancing gini-gini, tapi ya itu tadi apapun hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus, ya kenapa enggak gitu, dengan cara kan selebrasi social distancing itu. Betul. Soalnya kayak misalnya bola itu kan bola disemprot soalnya bukan cuma pas awal pertandingan doang, tapi pas half time juga disemprot lagi gitu. Sebenarnya buat apa orang udah dimainin, buat apa disemprot ulang aja? Tapi kan ya karena memang untuk meminimalisir kayak tadi lu bilang, ya memang akhirnya dilakukan lagi. Betul. Terus ada juga pemandangan unik waktu sesi wawancara di laga Leipzig lawan Freiburg, Van. Itu unik tuh maksudnya? Uniknya tuh gini, jadi ketika post match wawancara ada fotonya viral juga tuh, ketika si pelatihnya Leipzig Nagelsmann dia diwawancari tapi dengan mic yang panjang. Oh iya. Guys, bukan semua begitu ya? Iya, semua begitu. Gitu. Cuman mungkin yang kesorotnya pas si Nagelsmann itu loh. Terus jauh-jauhan gitu. Terus ada juga yang udah kita sering bahas ya, kayak jumlah. Tunggu, sorry, sebelum lagi itu kalau nggak salah Witsel ya, siapa gitu di wawancara. Tapi yang wawancara itu adanya di tribun supporter. Ya. Di tribun media. Siapa itu? Witsel kalau nggak salah. Iya, jadi dia jauh-jauhan gitu ya. Kalau maksud gue, kalau yang si Nagelsmann tuh kalau nggak salah reporternya di depan dia. Tapi kalau yang ini yang ngasih pertanyaan tuh justru di tribun media, terus mungkin pakai speaker atau pakai mic atau gimana gitu. Iya kan, si pemain itu dada-dada gitu kan. Nyariin gitu. Itu justru menurut gue makin ini lagi tuh dari jarak jauh sih. Betul. Dia bener-bener aneh, tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Iya, menurut gue justru lebih penting ini dibanding ketika lu main sih. Soalnya kalau ini kan lu ngomong kan gitu. Udah, maksudnya takut ya. Kita tahu ludah itu juga salah satu bisa menular gitu melalui ludah. Oke. Terus selain itu yang sering kita bahas kayak bahwa jumlah orang tuh dibatasi, Van, ya, di mana di stadion. Jadi hanya kemarin tuh di pekan pertama tuh terlihat kayak, bukan terlihat sih, gue baca kayak hanya ada 213 orang yang diperbolehkan masuk stadion, Van.
Dia 90 orang itu dalam lapangan kayak pemain, pelatih, dan anak gawang lain-lain lah. Terus sisanya 115 lainnya itu diambil tribun. Kayak petugas keamanan, tim medis, dan media. Tuh, jadi si VAR juga itu ada di. Kalau lihat kemarin itu ada VAR nih, Van. Ada VAR pertandingan apa ya? VAR-nya itu di tribun media, Van, jauh gitu. Jadi wasit itu harus lari ke deket tribun media. Jadi nggak deket di posisi tribun pelatih sama bench. Oh ya, bukan di langsung di pinggir lapangan gitu. Jadi kayak ada pembatasan jarak juga. Jadi benar-benar dibatasi lah orang yang masuk ke stadion itu. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir justru malah dengan situasi kayak gini ya, VAR-nya Inggris yang benar. Kenapa tuh? Oh iya betul. Iya kan? Kalau yang itu kan lo harus karena memang harus melihat layar sendiri gitu si wasitnya. Sedangkan kalau di Inggris kan memang wasitnya nggak perlu melihat layar, tinggal nunggu jawaban dari si monitoring. Well, sebelum pandemi ini justru kan si Inggris yang dikritik ya. Tapi kan kalau nggak salah si VAR tuh bisa aja digunakan, bisa juga tidak kan? Ada opsi seperti itu kan dalam masa pandemi. Tapi ya kemarin Bundesliga masih memakai penggunaan VAR ya. Betul. Terus ada juga yang sempat kita bahas di episode sebelumnya kan, kalau FIFA setelah menyetujui tentang ini, bukan IFAB ya, menyetujui yang 5 pergantian itu loh. Nah, ada catatan unik bahwa ketika di pekan 26 itu Schalke menjadi klub pertama Jerman dalam sejarah sepak bola yang melakukan 5 pergantian. Jadi kemarin di pekan 26 tuh kayak beberapa kesebelasan belum menggunakan jatah 5 pemain itu. Enggak semua gitu. Jadi kemarin Schalke itu menjadi 5 pergantian pertama di sejarah sepak bola. Meski sebenarnya di Indonesia udah pernah kan waktu itu. Ya, terus piala apa itu? Piala kapan gitulah. Jadi unik juga sih. Kita inovatif, bro. Inovatif. Sebelum FIFA atau IFAB menyetujui, Indonesia udah duluan. Iya, kita harus selangkah di depan, coy. Ya itu sih hal-hal yang gue lihat di Bundesliga kemarin, Pan. Ya, memang yang paling mencolok kan yang apa yang ada di lapangan sama hasilnya kan, ibaratnya dari sporting side-nya gitu. Dan dari sporting side-nya ya udah ketara ini Bayern sama Dortmund lagi lah yang paling mungkin juara. Mungkin kalau di persaingan ya itu ya Bayern Munchen sama Dortmund. Tapi ya tadi yang kita bilang bahwa ya protokol kesehatan atau keselamatan pemain selama bergeraknya Bundesliga itu menjadi sorotan juga, Pan. Menjadi sorotan itu. Ya mungkin karena kan mereka harus niru Bundesliga gitu. Ya mungkin bergulirnya Bundesliga menjadi salah satu contoh mengenai pentingnya keberadaan sebuah regulasi yang konsisten gitu kan. Betul sekali itu. Dan ya harus ditaati bersama agar tetap berjalan kompetisi. Ya mudah-mudahan dengan gue sih kebayang ya mungkin bakal ada satu insiden kejadian yang entah siapa gitu klub Bundesliga ini atau mungkin wasitnya atau mungkin siapa yang bakal melanggar protokol dan dikasih hukuman. Okay. Mungkin ya. Maksud gue namanya manusia kan suka konyol gitu, suka bikin salah juga. Jadi menurut gue ada kemungkinan bahwa mereka akan buat kesalahan dan akhirnya ditunda, dan menurut itu bakal jadi pelajaran yang sangat penting sih. Oke. Sip. Ya benar-benar setelah adanya Bundesliga kembali bergulir, ya kita tentu berharap ya liga-liga top Eropa lainnya, ya kayak La Liga, Serie A, ya yang utama kan Premier League bisa segera menyusul lah. Betul. Ya. La Liga udah bukan sih, kemarin kayak gue baca udah deh. Ya 8 Juni ya kalau salah berapa tuh? Awal Juni lah pokoknya dia ngumumin katanya bakal boleh mulai lagi gitu. Ya mungkin liga-liga top Eropa lain mungkin bakal kembali sih bulan Juni sih. Ya kalau ngeliat dari perkembangannya sih kayaknya iya, karena setahu gue di sana tuh kurvanya tuh udah nggak yang naik tajam gitu lagi lah. Ya kan kayak beberapa klub Premier League juga udah mulai latihan lagi gitu. Betul. Italia belum latihan ya? Italia udah latihan. Udah latihan. Ya tapi ada juga hal yang harus disiapin banget sih Pan menurut gue.
kayak kebugaran pemain, kebugaran fisik pemain tuh benar-benar harus di apa ya, diperhatikan juga sih. Kayak kemarin tuh di Bundesliga yang gue lihat di pekan 26 itu ada 8 pemain yang langsung cedera gitu, Pak. Oh iya, gue Iya. nggak ngerti 8 pemain banyak juga. Gue baca itu ada 8 pemain yang langsung cedera di pekan 26, yaitu di pekan waktu Bundesliga kembali bergelar. Jadi itu bisa jadi pelajaran untuk liga-liga top Eropa lain bahwa mereka harus benar-benar menghitungkan jarak antara si pemain atau klub memulai latihan hingga nanti mulainya kompetisi gitu. Nggak bisa cepat-cepat. Kalau gue sih kalau ini sebenarnya bukan kebugaran sih, tapi fitness lah ya gitu. Iya. Yang gue mencolok banget tuh si Sancho tuh jadi gendut. Jadi kan setelah karantina dia langsung jadi gendut banget gitu. Dan gue yakin di liga-liga ini gue pasti akan mengalami kasus serupa sih. Ya jangan sampai ya itu banyak pemain yang cedera gitu kan setelah. Ya walaupun cedera lebih parah memang. Cuma tapi menurut gue ada pemain tiba-tiba jadi gendut tuh lucu gitu loh. Sebenarnya kita cuma selang berapa? 2 bulan kali ya? Kenapa? 3 bulan ya jeda. Ya hampir 3 bulan. Kan? Hampir 3 bulan. Jadi mereka pesepak bola dan gue yakin apalagi kalau di level atas mereka tuh selama karantina itu pasti ngejalanin fitnessnya sendiri. Harusnya kan. Biasanya dari klub juga ada setahu gue. Maksudnya ada banyak klub yang melalui medsos mengunggah konten gitu ketika mereka latihan segala macamnya. Tapi ya kita gini yang memang karena kesadaran aja gitu. Kalau mereka kan memang disuruh klubnya. Ya tapi ya kita kan nggak tahu ya setelah mereka latihan dilihat dari kamera di belakangnya seperti apa kan. Oh iya sih, tahu, benar gitu. benar. Itu sih yang jadi permasalahan ketika karantina di rumah tuh itu loh Pak. Benar. Kenapa itu menjadi pertimbangan? Yang gue bilang tadi perhitungan waktu mereka mulai latihan bersama lagi hingga kompetisi dimulai itu benar-benar harus diperhatikan. Karena kalau nggak salah seorang pemain tuh bisa kembali fit lagi dari awal latihan tuh sekitar 7-8 minggu lah baru bisa benar-benar fit. Mulai minimal sebulan lah gitu. Ya minimal sebulan masih agak berat kan menurut gue. Iya berat lah. 7-8 bulan 7-8 pekan lah. Hampir 2 bulan berarti. Iya, hampir 2 bulan. Itu sih dari Bundesliga yang telah kembali. Tapi selama gue nonton 2 pekan ini, Van ya, gue punya perhatian khusus ke salah satu pemain di Bundesliga, Van. Alphonse Davies. Bukan, itu mah raja TikTok itu, dia main TikTok mulu. Tapi TikToknya lucu ya. Lu harus ngapain deh. TikToknya lucu banget. Iya anjir tuh orang konyol loh. Ya masih muda sih konyol gitu terus jago juga. Anjir. Ya kan kalau orang kan ngomong Bundesliga tuh ngomongnya Sancho lagi, kalau enggak Lewandowski lagi, terus Werner lagi gitu kan. Haaland lah. Ya Haaland lah, oke. Tapi gue sih menarik perhatian gue ke salah satu pemain dari Bayer Leverkusen. Itu si Kai Havertz. Gimana ya bacanya? Kai Havertz. Ya karena kita nggak tahu, anggap aja Havertz lah. Iya. Dia tuh pemain Bayer Leverkusen yang musim ini udah nyetak 10 gol. Itu salah satu. Ya, dia 2 minggu ini nyetak gol berturut-turut. Ya, nyetak gol berturut-turut. Itu menurut gue salah satu talenta terbaik di Eropa musim ini sih. Ya gue nggak merhatiin dia sebegitunya sih, tapi dari hype-nya gitu, dari main di FM ya memang jago lah. Oke, nanti kita bahas di sesi kedua, Van. Oke. Yuk. Sampai lagi sesi kedua. Kembali lagi Super Soccer Podcast. Masih bareng gue Rifki dan Evan. Tadi kita di segmen pertama udah ngebahas hal-hal baru yang kita lihat setelah Bundesliga kembali bergulir selama 2 pekan terakhir. Kayak protokol keselamatan pemainnya benar-benar banyak hal yang baru kita lihat lah. Tuh kan, bener kan Van? Betul. Terus selain hal-hal baru itu, yang cukup menarik perhatian gue adalah salah satu pemain muda dari Bayer Leverkusen. Itu si Kai Havertz. Apa dibacanya Van? Udah Havertz aja. Kai Havertz ya gitu. Terus kalau misalnya salah baca suruh dia nge-email kita. Kayak ini pemain usia 20 tahun, tapi banyak menarik klub-klub Eropa buat ngedatengin dia nih, Pak. Jadi rame tuh beritanya pokoknya. Jadi
Terus wah gue lihat baca banyak klub-klub Eropa ini pemain spesialnya apa gitu kan. Terus gue coba lihat 2 pertandingan. Gue jujur waktu awal-awal musim gak terlalu ngelihat permainan dia. Tapi ketika ngelihat di sosial media rame banyak klub yang mengincar si Kai ini, kita panggil Kai aja ya. Kenapa nggak Havertz tuh? So kenal lu. Susah pan baca Havertz-nya, jadi Kai aja lah. Havertz. Jadi pemain 20 tahun ini banyak mencuri perhatian, jadi kayak wah gue tertarik nih buat nonton, ternyata gokil juga ini pemain pan. Jago. Wih, karena gue juga aktif main bola jadi kayak wah gila juga sih ini pemain. Ada hubungannya gitu. Lo termasuk orang yang merhatiin si pemain ini nggak pan? Gue gak begitu merhatiin sih. Gue kemarin juga cuman sekadar nonton aja gitu. Karena gue lebih milih antara Dortmund, Leipzig kalau nggak Bayern nontonnya. Terus okay. Tapi sebenarnya gue nama Havertz ini gue udah dengar dari tahun lalu gitu. Dan gue main FM juga jago, lumayan gitu, jago. Tapi gue belum pernah benar-benar merhatiin langsung sih dia cara mainnya itu gimana. Ya si Havertz ini ya benar kata lo tadi, dia udah mencuri perhatian banyak orang tuh di musim 2018-2019 lah. Dari musim lalu. Dia tuh berada di top skor ketiga Van musim lalu tuh. Di Bundesliga. Tapi si pemain ini ya menurut gue pemain apa ya? Salah satu talenta terbaik di Eropa lah ketika orang ngomongin Haaland, Sancho gitu kan, pemain-pemain di Bundesliga. Tapi ini kok ada nih pemain si Kai Havertz ini siapa gitu. Ternyata dia udah mencuri banyak piala yang tadi gue bilang dari musim 2018 gitu. Ya sebenarnya sih gue nggak ngelawan lah gitu, maksudnya nggak bantah kalau misalnya lo ngomong dia salah satu talenta terbaik dia muda Eropa gitu ya. Tapi di sisi lain menurut gue dia memang belum membuktikan diri sebegitunya sih. Maksud gue sengaja kalau Mbappe itu benar-benar langsung muncul ketika dia bersama Monaco di Champions League lalu ke Piala Dunia. Okay. Nah Haaland juga dia sama Leipzig di Champions League terus sama Dortmund gitu. Nah Havertz ini baru sebatas di Bundesliga. Walaupun dia udah main Champions League juga ya sama Leverkusen, tapi nggak sama colok itu. Gitu. Jadi ya sedikit cerita bahwa dia itu masuk ke tim utama pada musim 2016 itu usianya 17 tahun. Dan ketika menjalani debut lawan Werder Bremen pada musim itu dia tuh jadi debutan termuda klub yang berhasil menembus tim utama. Terus dia sempat juga nih Van, gue cerita sedikit menarik perhatian, dia masuk timnas Jerman tanpa masuk timnas U21 dulu. Jadi kan mayoritas kebanyakan ya orang pemain tuh kalau mau masuk timnas senior pasti dari usia 17 step by step kan, pakai di usia 19 terus masuk U21. Tapi si Kai ini gak masuk U21. Langsung senior. Dia waktu itu main tahun berapa? Tahun 2018 deh. Waktu Jerman lawan pertandingan persahabatan lawan Peru. Si Joachim Low tuh mempercayakan dia langsung masuk timnas senior. Itu jadi kayak prestasi tersendiri sih menurut gue. Udah kayak Boas ya? Oh iya, udah Boas main Piala Tiger ya waktu itu. Boas dari Pon langsung Tiger. Jadi salah satu pemain ini juga ya. Itu terus dia juga di musim 2017-2018 dia catatkan sebagai pemain termuda yang berhasil tampil sedalam 50 laga di Bundesliga. Jadi maksudnya dari muda tuh udah jadi andalan lah gitu ya? Iya udah jadi andalan di klubnya di Bayer Leverkusen. Jadi dia benar-benar produk asli dari Akademi Bayern Munchen sih. Dia gabung dari usia 15 tahun. Nah, lo kayak barusan ngomong Munchen deh. Leverkusen. Nah, tapi memang benar mungkin setelah ini dia ke Munchen. Karena karena ini pasti semua kan bayar pada waktunya. Tapi menurut gue juga itu pertimbangannya adalah nggak banyak klub yang mampu ngeluarin duit untuk beli Havertz. Oke. Dan Bayern menurut gue salah satu klub yang punya kekuatan finansial itu.
Bisa jadi. Itu tadi yang gue ceritain sedikit sih. Tapi kalau misalnya lo lihat nih, dia tuh pemain kayak gimana, Van? Kemarin tuh gue nonton yang pas pertandingan pertama ya, dia menang 4-0. Yang Leverkusen menang 4-0 ya. Nah, dia jadi striker tuh. Ya, karena si Kevin Vollandnya cedera. Cedera. Ya, gue sih nggak begitu merhatiin gimana dia mainnya ya gitu. Tapi karena dari satu pertandingan lu nggak bisa ngambil banyak inilah menurut gue. Belum bisa. Cuman kelihatan gitu bahwa dia walaupun dia ketika itu main sebagai striker, tapi dia sering mundur ke belakang gitu, buka ruang, pergerakannya bagus. Kalau di mata gue sih sebagai ya gue ex pemain gitu, anjir. Sih lu nggak pernah jadi pemain pro cuy. Jadi menurut gue sih dia salah satu Havertz tuh salah satu kemampuan terbaiknya adalah gerakan tanpa bolanya. Dia tuh sosok pemain yang cerdik melihat ruang kosong sepanjang pertandingan, Van. Oke. Yang membuat dia selalu memberikan sinyal bahaya untuk pertahanan lawan gitu. Ya, sebenarnya sih gue tadi sempat buka situs Bundesliga ya, terus gue ngeliat sedikit ada klip soal Havertz, tapi itu musim 2018-19. Dia ada satu klip itu, dia ada di antara dua bek tengah gitu. Dua bek tengah ini agak jauh-jauhan sih. Nah terus ketika salah satu bek tengahnya ini maju kayak cuma 2 langkah gitu untuk ngedeketin pemain Leverkusen yang lain, si Havertz itu langsung masuk ke arah si ruang yang ditinggal itu, yang di 2 langkah dia maju, dia langsung masuk situ dan langsung dapat operan. Itu menurut gue ajaib banget anjir. Iya itu kelebihannya. Jadi cuma 2 langkah coy, lu 2 langkah terus salah langsung dihukum, itu parah ini banget sih. Terus selama di Leverkusen dia juga bisa jadi pemain yang dibutuhkan ketika si klub tuh pakai formasi apapun, Van. Jadi kayak dia tuh masuk untuk formasi 3-4-3, 4-2-3-1 atau 4-3-3. Si Kai ini menjadi pemain yang bisa paling diandalkan menurut gue. Kemarin tuh yang pas, gue lupa, sekarang gue cek. Kemarin tuh dia lawan siapa yang main 4-0 itu? Lawan Bremen 1-4. Dia cetak 2 gol. Itu tuh dia jadi striker. Cuma setahu gue dia bukan striker kan. Ya. Setahu gue dia tuh AM. Nah terus dijelasin juga sama si komentatornya bahwa memang dia bukan striker gitu. Tapi menurut gue mainnya bagus memang. Sebagai striker juga gitu ya. Dia itu kan bukan posisi natural dia, tapi mainnya oke. Sebenarnya posisi natural dia tuh pemain bernomor 10, Van. Kalau di klub tuh posisinya sebenarnya. Terus karena role-nya 10. Ya, role-nya 10, tapi dari awal dia muncul di Leverkusen dia tuh udah nyoba kayak posisi 6, posisi 8. Dia pokoknya posisi seorang gelandang lah. Tapi dia dapat posisi ideal atau posisi yang cocok dia ternyata di posisi 10. Itu kelihatan dari musim kemarin hingga musim sekarang. Mungkin musim sekarang tuh nggak terlalu, kalau dibandingin dengan musim kemarin, si Kai ini nggak terlalu menonjol karena kehilangan duetnya itu. Duetnya itu si Julian Brandt yang pindah ke Dortmund. Ya betul. Jadi kayak ada kehilangan gitu. Tapi dengan kehilangannya si Brandt tuh kayak si Kai itu ya agak menurun. Tapi menurut gue dengan penampilannya sekarang gokil juga sih. Dia merupakan salah satu pemain dengan pemahaman dan kecerdasan sepak bola yang tinggi sih menurut gue, Pak. Gak banyak loh pemain yang kayak gitu. Soal itu menarik tuh, gue sempat baca. Jadi Havertz ini memang pesepak bola yang juga mementingkan edukasi. Ya, betul. Dulu tuh kalau nggak salah dia pernah absen di game Liga Champion karena harus ngikutin tes. Gue selalu seneng sih sama cerita-cerita kayak gitu. Maksud gue, kita kan kalau ibaratnya dulu pas gue tumbuh besar, pas masih gue pelajar gitu ya, SMP SMA, ngeliat sepak bola tuh sebagai warga yang kelas elit lah. Ya gimana, dia main sepak bola duit memang banyak ya, terutama yang di Eropa gitu. Nah tapi terus ketika ngelihat si pemain-pemain muda ini juga masih mengambil pelajaran sekolah, kayak dulu Rashford juga kalau nggak salah habis bawa MU menang lah. Nggak, dia habis bawa MU menang lah, kalau nggak lawan Midtjylland, lawan Arsenal. Jadi antara 2 debut itu tuh, satu kan debut yang benerannya, satu debut yang Premier League. Dia tuh ngikut besoknya harus langsung ke sekolah untuk
ada ulangan lah, ada ujian gitu. Oh, Itu yang menurut gue selalu menarik sih. yang fotonya sempat viral tuh dia bawa tas kayak tas sekolahan gitu ya. Iya, lu bayangin sih. Baru nyetak gol lawan Arsenal gitu, terus kata temen-temen, "Weh, goblok main lu kemarin yang bener dong," gitu. Ditempak palanya. Jadi salah satu kelebihan si Kai juga ya. Ya walaupun memang edukasi nggak berarti lu pintar juga dalam sepak bola sih. Menurut gue pintar dalam sepak bola itu bakat. Iya, Pak. Itu udah kayak anugerah aja tuh. Betul. Terus balik lagi ke cara mainnya nih, Van, gue jelasin sedikit. Ya ini sepenglihatan gue aja gitu kan. Tadi gue bilang bahwa dia tuh cocok bermain di role pemain nomor 10. Jadi selama bermain tuh dia selalu diberikan kebebasan sama pelatih-pelatihnya. Sekarang tuh Peter Bosz ya pelatihnya Leverkusen. Benar-benar dikasih kebebasan di lini tengah Leverkusen. Dia tuh pemain yang memiliki keterampilan dan kecepatan dribble yang sempurna menurut gue. Dalam situasi 1-1 ketika lawan apa yang kemarin 2 pertandingan itu gue lihat dia tuh salah satu pemain yang punya kemampuan dan giringan bola untuk badan yang tinggi nih. Kan mayoritas kalau gue lihat gelandang-gelandang serang nomor 10 tuh badannya kecil-kecil, Pak. Maksudnya enggak tinggi besar yang sampai 180-an, paling cuma ya 160-an, 170 lah. Kan kayak kita lihat kayak Iniesta, kayak itu kan pemain-pemain kecil ya. Gelandang-gelandang serang gitu. Iya juga ya. Iya, lu lihat deh gelandang. Enggak, gue lagi penasaran ini cuma karena lu ngomong begini terus akhirnya gue mengiyakan apa emang iya ya? Lu lihat gelandang-gelandang serang tuh mayoritas badannya tuh nggak terlalu tinggi. Bruno Fernandes lu lihat badannya kayak nggak tinggi. Iniesta, Pirlo, siapa lagi so? Lihat deh gelandang-gelandang serang tuh badannya nggak tinggi-tinggi. Maksudnya nggak sampai 190-an cm lah. Ntar gue cari anjir. Ini tapi menarik sih ini. Karena si Kai ini tinggi badannya mencapai 189 cm. Ya, kayak Havertz tinggi banget gitu kan. Nah, dengan badan sebesar itu, tapi dia masih punya giringan bola yang oke gitu. Gua lihat di WhoScored-nya catatan dribble suksesnya itu capai 52 dribble tersukses, Pak. Sukses yang ia catatkan gitu. Itu paling banyak kedua di Bayer Leverkusen. Oke. Terus karena bola ke dia semua juga kali. Nah, ya karena nggak bisa di ini, Van. Kalau bola ke dia semua, terus bolanya bisa direbut gimana? Iya, nggak, tapi maksud gue menggambarkan juga bahwa dia menjadi salah satu pemain yang paling jadi apa ya? Ibu lupa, gue nggak ketemu katanya lagi. Jadi fokus serangannya Leverkusen. Oke. Ya walaupun dia terus juga berhasil mengeksekusinya dengan baik gitu. Ya karena kalau misalnya dribble nggak sukses, kapan bola dikasih ke dia juga kan? Jadi dia tuh ya menurut gue ya, dia tuh seorang gelandang serang yang punya tubuh atletiknya itu nggak kayak gelandang serang yang lain gitu. Dia badan tinggi tapi masih punya skillnya gila juga gitu, kayak nggak ada beban gitu badannya. Kan kebanyakan orang lihat orang badan tinggi tuh, oh ini susah lari gitu kan. Nggak banyak, tapi dia tuh nggak kayak gitu loh menurut gue. Agak lucu juga sih. Ya. Sebenarnya badan tinggi susah lari itu stereotip gak sih? Iya, betul. Iya sih, bisa jadi juga. Iya kan? Tapi untuk menjadi seorang pesepak bola dengan tinggi seperti itu, kan kebanyakan kalau tinggi tuh udah jadi striker aja, kalau nggak jadi back aja gitu. Gitu kan. Tapi ini jadi seorang gelandang serang yang butuh ability apa ya, kelincahan yang benar-benar ini sih menurut gue. Benar-benar terjaga gitu. Terus siapa? Kai ini jadi salah satu gelandang serang yang sering diposisikan di antara garis-garis lawan yang tadi lo cerita, Van. Between the lines. Dia posisinya di situ. Terus ya dia jago buka ruang juga. Terus umpan-umpan akuratnya sih yang gue patut acungi jempol tuh. Kemarin gue nonton pas pertandingan lawan Mönchengladbach, ada satu momen dia nerima bola, dia passing kaki kiri pakai kaki bagian luar. Oke. Bolanya tuh gila lancar banget anjir. Itu gue kalau main dalam posisi tertekan,
ketika lagi dribbling dia posisi tuh dia lagi dribbling, lagi ditempel sama lawan, tapi bisa passing pakai kaki bagian luar dan bisa mindahin bola dari ujung garis pertahanan dia sampai pertahanan lawan. Itu gokil juga sih. Ya karena gue nggak nonton, gue nggak bisa ngomong banyak sih, tapi ketika lo mendeskripsikan itu, dapatlah gambaran bahwa ini memang pemain yang punya skill. Dan berdasarkan dia udah sering disebut namanya gitu. Berarti kan memang bukan cuman yang muncul sesekali gitu skillnya. Paham gak? Dia secara konsisten mampu melakukan itu. Oke. Dengan begitu menjadi sebenarnya yang menarik buat gue sih, kira-kira dia bakal kemana ya? Apakah tetap di Bundesliga atau di luar gitu? Kalau gue sih, ya mungkin ketika seorang pemain bintang muncul, mungkin dia mikir, gue harus main di klub besar sih, gitu kan? Ya, menurut gue ya, maksudnya setidaknya klub besar memberikan kesempatan gitu untuk si pemain juga untuk berkompetisi di level yang lebih tinggi. Tapi gue harap sih si Kai bisa standby di Bundesliga sih. Oke. Ya gue juga mungkin kita bisa lihat dari sosok si Kai ini bisa jadi Schweinsteigernya gitu loh. Bisa jadi Balaknya di Bundesliga. Balak tuh pindah dari Munchen kan ke Chelsea, balik lagi ke Bundesliga kan. Dia benar dia kayak jadi aset untuk Bundesliga, untuk di timnas Jerman sih. Di Jerman di posisinya dia siapa ya? Mesut Ozil kalau gue lihat. Oke. Ozil, Toni Kroos, kayak kalau Toni Kroos kan agak ke belakang ya. Jadi banyak, kalau nggak salah si mantan bosnya si Leverkusen dia bilang tuh bahwa si Kai Havertz tuh the next-nya Michael Ballack kalau enggak si Toni Kroos. Tapi dengan catatan si Kai Havertz tuh lebih menyerang dari dua pemain ini. Lu masih ingat kan gimana seorang Ballack gitu kalau main? Sejujurnya gue nggak pernah nonton Ballack sih. Gue gak pernah nonton Ballack di Jerman. Oh, oke. Tapi gak pernah sebegitunya, karena Piala Dunia yang pertama, lu bayangin dah, Piala Dunia yang pertama kali gue nonton tuh 2006. Dan itu nggak begitu sering nonton karena itu kan gue masih SD dan pertandingan kebanyakan malam, nggak dikasih lah gue nonton. Yang gue mulai ini paling Euro 2008. Ya tapi kalau Ozil, Toni Kroos lo lihat lah. Nah itu dia, ketika gue bener-bener ngeh bola, maksudnya ngeh Jerman itu ketika si Kroos, Ozil sama Khedira dibawa ke South Africa. Anjir. Gila itu mereka. Ya kalau Toni Kroos kan tipe pemain gelandang serang yang jarang dribble ya, menurut gue nih kalau kelihatan gue. Dia jarang dribble, dia cuma manfaatin passing sama pergerakan, kontrol bola terus buka ruang. Nah kalau si Kai ini ya lebih menyerang, dia lebih berani buat lebih berani untuk memanfaatkan kecepatan sama keterampilan dribbling dia gitu. Plusnya di situ. Terus ada apa? Nah, coba dulu. Terus yang satu lagi menarik perhatian gue ngelihat pemain ini. Gue sebenarnya sempat nonton beberapa pertandingan setelah ngelihat 2 pertandingan kemarin si Havertz ini. Gue lihat cuplikan Bundesliga Van di Mola TV, di aplikasi Mola TV ini, beberapa pertandingan Bayer Leverkusen. Terus gue lihat nih, dia tuh salah satu pemain yang menurut gue ya sentuhan pertamanya jelek. Sentuhan pertamanya jelek. Ketika dia nerima bola itu sentuhan pertamanya jelek. Tapi dengan sentuhan jelek itu dia bisa ngasilin sesuatu umpan yang bisa langsung nerobos ke lini pertahanan lawan dan terima sama temannya, Pak. Nah, kalau gitu berarti sentuhan pertamanya bisa bilang jelek gak? Menurut gue sentuhan pertama jelek. Jadi tapi dia bisa manfaatin. Gini loh. Kalau misalnya sentuhan pertama dia bagus terus dia nggak bisa manfaatin? Gini. Gini. Gue jelasin, oke? Gak, gue paham. Gue cuman ini aja. Paham dong. Kan coba deh, dia sentuhan pertama dia jelek, tapi kemudian dia bisa maksimalkan. Nah, gimana kalau tiba-tiba dia punya kemampuan untuk sentuhan pertama bagus, tapi bolanya nggak bisa dimaksimalkan, justru malah lepas gitu karena dia, kok bingung. Jadi gini, maksud gue gini, Pak.
Kita jarang-jarang debat kayak gini pada. Enggak sih, sebenarnya gue cuma ini aja sih, ngelawak aja. Jadi kayak sentuhan kan kebanyakan kalau seorang gelandang sentuhan pertama tuh jadi apa ya, jadi penentu buat dia mau ngarahin bola kemana gitu. Susah sih nyontoinnya, harus lihat gua main bola sih, Lovan. Anjing. Apa gue lihat lu main bola. Ketika lu lihat gelandang-gelandang lain kan, kalau misalnya seorang gelandang tuh ketika sentuhan pertama dia udah kontrol pertama tuh udah ngarahin mau ngoper ke kiri atau ke kanan gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau di ilmu SSB dulu tuh, lu kalau nerima bola, ankle lu tuh harus udah ngelakuin ankle lu mau dikemanain gitu. Nah si Havertz ini ketika sentuhan pertamanya itu dia cuman diem, langsung gak langsung balik badan, Van. Nah ketika sentuhan pertamanya jelek, otomatis kan badan kayak wah, dia harus mikir dulu harus kayak gimana gitu, terus badan gak stabil. Nah tapi dia bisa manfaatkan dengan kondisi tidak melihat atau gawang di belakang dia, tapi dengan dia bisa melakukan operan sentuhan keduanya, itu bisa membahayakan wilayah lawan gitu. Gue nggak cukup ya, gue nggak tahu sih. Kalau gue baik lagi, karena gue belum merhatiin banget gitu pemain si Havertz sih. Cuma menurut gue kayaknya ya kemampuan sentuhan dia memang buruk, tapi pengambilan keputusan dia baik. Nah itu. Ya, dia juga mampu membaca pertandingan, karena menurut gue pemain-pemain yang hebat itu memang pasti pemain-pemain yang satu langkah di depan lawan-lawannya. Paham nggak maksud gue? Yeah. Jadi dia memang pasti udah bisa ngebaca dulu pertandingan ini, bola di sini, pemain-pemain ngumpulnya kemari, gue harus ngapain, nyari ruang di mana segala macam gitu. Jadi ya singkatnya kayak si Kai itu tipe pemain yang menurut gue nih yang belum bagus menguasai sentuhan pertamanya, tapi dia tuh bisa menguasai bola dan melindungi bola sesudahnya gitu. Jadi kayak pivot, lu tau pivot kan? Nah, dia kayak gitu lah, dia bisa ngelindungin bolanya, setelah bola dilindungi dia bisa ngambil keputusan buat ngoper bola itu jadi bahaya ke lini pertahanan lawan gitu. Apalagi dia punya umpan-umpan akurat yang menurut gua oke juga sih. Gue lihat di WhoScored musim ini 24 pertandingan di Bundesliga itu enggak semua di ajang ya, semua ajang. Total akurasi passingnya itu 86%. Oke. Itu hampir mendekati total akurasi operannya di musim kemarin. 87% kalau nggak salah. Udah bikin 5 assist juga sih musim ini. Oke, berarti dia emang nggak cuma jago nyetak gol doang ya? Iya. Ya namanya gelandang, nggak harus nyetak gol, Van. Tapi kan yang itu yang menurut gue itu yang itu jadi spesialnya. Ditonjolin lah, dijual gitu. Paham nggak? Sama media-media sama Bundesliga-nya sendiri bahwa ini pemain yang punya kualitas yang bagus, bisa nyetak banyak gol segala macam. Iya, walaupun kita tahu nggak semua pemain bagus itu harus nyetak gol gitu. Kayak lihat aja Busquets, siapa berani bilang Busquets pemain jelek kecuali si teman si yang mantan pelatih jadi podcaster itu. Siapa? Coach itulah. Dia menurut gue sih seharusnya gak ada orang yang berani bilang Busquets itu mainnya jelek anjir. Busquets sejago itu gitu. Ya itulah si Kai Havertz menjadi salah satu, ya ini dari pandangan gue sih. Setelah gue nonton ya, dia ketika orang ngomongin Sancho, ketika ngomongin Haaland, gue lebih tertarik untuk ngebedah si pemain Bayer Leverkusen ini sih. Yang tadi gue bilang. Menurut gue cukup yakin, apalagi ngelihat dia kemarin nyetak 2 gol gitu ya. Ini bukan satu-satunya episode yang kita bakal kedapatan ngebahas Havertz sih. Oke. Walaupun mungkin yang secara khusus iya, tapi secara umum gue rasa ke depan-depannya kita bakal bahas si Havertz ini. Oke. Iya sih, menarik sih. Mungkin beberapa episode nanti kita bakal ngebahas lagi dia. Ya, kita tunggu aja. Maksudnya pendapat gue juga bener gak nih gitu loh. Kalau misalnya dia mainnya jelek juga buat apa kan kita bahas. Dia bahas kan berarti karena harus memang mainnya bagus. Karena ya sejauh ini di berita banyak diberitakan si Havertz ini, ya kita kan pengen lihat gitu. Dia tuh kayak, menurut dia tuh pemain seperti apa sih? Beneran jago atau enggak? Tapi menurut gue untuk umur yang masih 20 tahun, menurut gue dia salah satu prospek. Ya sangat menjanjikan lah bagi kalau ya. Dia menjadi salah satu prospek yang sangat menjanjikan menjadi seorang bintang sih.
Menurut dia merupakan pemain yang punya ya apa ya, kecerdasan dalam mentalitas untuk menjadi seorang bintang sih kan. Hebat lah kalau gitu. Tapi menurut gue bagaimanapun pemain mau dibilang hebat, karirnya tetap harus dikasih gelar, harus punya gelar. Oh, oke. Kalau dia belum bisa juara-juara ya susah juga lo nyari buktinya. Ya mungkin dia bisa jadi ya apa ya? Ya itu dia penerus apa? Siapa? Ya penerus Mesut Ozil mungkin di timnas Inggris, timnas Jerman. Oh iya, tapi jangan ke Arsenal, nggak usah. Iya dong. Lo nggak lihat Ozil kasihan lo. Main bagus ya udah sekadarnya aja. Main jelek langsung dimaki-maki. Kasihan anjir. Ini udah nggak usah ke Arsenal lah. Jadi kita tinggal lihat aja ya beberapa pekan ke depan hingga akhir musim nanti bagaimana seorang si Kai Havertz ini bisa menunjukkan kualitasnya gitu. Jadi bakal masih ini banget sih. Bakal masih nyetak ya beberapa gol lagi lah. Kemarin tuh dia dijadiin kapten loh. Usianya baru 20 tahun. Gila udah jadi kapten loh. Jadi jangan lupa dia gara-gara dia kemarin 2 itu sekarang si Leverkusen masuk zona Liga Champion loh. Dia naik peringkat 3 sekarang. Peringkat 3 bukan 4 ya? Oh iya 4 sorry. Peringkat 4 di bawah Leipzig. Leipzig naik lagi karena menang. Iya juga gara-gara menang kemarin lawan Gladbach. Iya. Jadi kalau menurut gua kalau misalnya Havertz benar-benar bisa ngebawa Leverkusen lolos Liga Champion, harganya bakal tinggi banget sih. Dan bakal worth gitu menurut gua. Ya buktinya bahwa ini ada satu pemain yang bisa tanda kutip ya nge-carry timnya sendiri untuk lolos Liga Champion gitu. Apalagi dia udah kehilangan duet mautnya kan musim. Ya makanya tanda kutip itu maksud gua adalah kan yang paling menonjol si Havertz gitu. Ya gitulah. Ya jadi apabila kalian penasaran ingin melihat yang menurut gua talenta terbaik di Eropa, si Kai Havertz dari Bayer Leverkusen, ya kalian harus ngikutin dia di Bundesliga ya Pak hingga akhir musim. Betul. Jangan lupa pertandingan Bundesliga hingga akhir musim bisa lo saksikan di channel Super Soccer di aplikasi Mola TV. Tinggal download aja aplikasi Mola TV-nya ya. Minggu ini Leverkusen lawan Wolfsburg. Oh iya, midweek ya. Oh iya, info aja Van ya. Jadi Bundesliga itu bakal main nanti Selasa malam. Jadi di pekan ini ada dua game week ya. 2 match day yang berlangsung itu match day ke berapa? 28 dan 29. Jadi lo bisa saksikan semua pertandingan Bundesliga di channel Super Soccer di Mola TV Van ya. Betul. Jangan lupa tuh ada Der Klassiker juga. Oh iya, Der Klassiker mulai hari Selasa jam 11:30. Gue Dortmund lah, Van. Gue megang Dortmund. Gue ya biar lebih seru Dortmund lah. Jangan gitu. Sebenarnya gue agak ininya itu lah apa kayak ini kan mainnya di ini ya Signal Iduna Park ya. Gue tuh nggak bayangin coy kalau misalnya ada penonton tuh tifonya pasti keren. Apa harus Van Dortmund masang ini lah apa? Tifoan. Tifoan. Terus pakai rekaman supporternya bisa jadi tuh. Itu kurang lah. Yellow wall kurang berasa lah. Ya, tapi menurut gue tetap bakal panas gitu karena dua-duanya ada di peringkat 1 peringkat 2, kualitas dua-duanya sama gitu kurang lebih. Menurut gue bakal seru banget dan gak bisa dilewatin. Oke. Selama Liga Premier Inggris belum pasti kapan kembali lagi, Bundesliga jadi tontonan utama untuk para kalian pecinta sepak bola di dunia. Ya, itu aja tadi episode. Kita udah episode berapa nih, Van? 13 ya? 13. Nah, parah lu lupa. Kita udah episode 13, udah gak kerasa. Oh ya, lu bisa dengerin episode sebelumnya, Van, ya, dari episode 1 sampai 12 di channel podcast Super Soccer. Lu bisa dengerin di Spotify, di podcastnya iPhone, atau lu bisa ke YouTube Super Soccer, di situ ada juga. Lo bisa dengerin. Terus yang kemarin tuh minggu kemarin lo bahas bincang-bincang sama Bagus Kavi ya Van? Oh iya betul. Oh ya yang belum dengerin tuh bincang-bincang Evan sama Bagus Kavi. Lucu sih Van menurut gue. Cerita lumayan banyak sih ya. Itu mulai dari dia gimana di Garuda Select itu ilmunya, terus itu gue baru tahu bahwa dia pernah cedera 2 kali. Jadi mungkin banyak hal-hal yang orang lain gak tahu ya. Yang bisa didengerin.
tentang si Bagus Kavi. Langsung aja di episode berapa Van kemarin? 12. Episode 12. Langsung meluncur ke Super Socket. Oke. Itu aja. Sampai ketemu lagi di episode 14 minggu depan. Mudah-mudahan kita berdua udah mulai ngatur lagi Van ya. Ya, betul. Udah nggak WFH lagi dan pandemi virus corona ini cepat berakhir lah. Dan teman-teman semua bisa kembali beraktivitas normal di luar. Itu. Ada lagi Van tambahan dari lo? Nah, itu aja cukup. Itu aja cukup. Oke, bye-bye. Bye.